Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH, masih bersama saya Muhammad Noviansah. Yang kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai manajemen jaringan. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini masih mengenai network operation, lanjutan dari video terdahulu mengenai network operation, mengenai configuration management dan fault management. Nah, di video kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai network operation, namun kita akan bahas mengenai performance management dan security management yang gunanya di dalam manajemen jaringan kita dalam mengelola bagaimana performa dari jaringan yang kita kelola maupun dari segi keamanannya, manajemen segi keamanannya. Oke, kita masuk ke materi kita mengenai performance management pertama. Performance management ini merupakan kegiatan yang diperlukan untuk menilai indikator dari performansi atau performa operasi jaringan secara berkesinambungan. Nah, dengan adanya manajemen performance, maka kita akan mendapatkan tingkat pelayanan dapat dipertahankan. Kemudian dengan manajemen performance ini juga kondisi jaringan dapat dikenali, apakah jaringan tersebut sedang up atau down mungkin dan sebagainya. Kemudian dengan manajemen performance ini juga akan mendapat kemungkinan gangguan-gangguan itu dapat kita prediksi. Kemudian dapat membuat laporan lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Jadi dengan adanya manajemen performance ini kita akan mengetahui seberapa baik gitu ya performa dari jaringan kita. Nah, itu nanti berupa laporan. Dari laporan tersebut kita akan bisa digunakan untuk mengambil keputusan gitu ya. Apakah mungkin jaringan kita perlu peningkatan gitu ya. Nah, itu dilakukan melalui report tersebut dan akan dilakukan suatu perencanaan. Nah, itu didapat dengan melakukan manajemen performance ini. Oke, berikutnya masih di performance management. Di dalam performance management itu terdiri dari tools gitu ya, yang digunakan untuk mengetahui keadaan dari jaringan kita. Kita menggunakan tools yang nanti akan kita bahas, atau ada beberapa contoh yang akan digunakan atau biasa digunakan di dalam performance management ini. Kemudian ada performance matrix gitu ya, hal-hal apa aja yang diukur untuk mengetahui tingkat performa dari jaringan kita. Kemudian data monitoring, kita memonitor dari jaringan kita. Kemudian problem isolation, ya, jika ditemui gangguan-gangguan itu kita simpan atau kita jadikan nanti untuk kita isolasi gitu ya. Kita isolasi untuk mengetahui performa dari jaringan kita. Misalkan ada gangguan, bagaimana gangguan itu nanti agar tidak muncul kembali gitu. Nah, kita melakukan problem isolation di sini. Kemudian ada performance statistik. Nah, ini dalam bentuk statistik, performance kita bisa berkala gitu ya, harian atau mingguan atau bulanan dan seterusnya, itu dalam performance statistik. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah tools. Tools dalam manajemen performance ini dia bisa atau biasanya berupa alat berupa software ataupun hardware yang digunakan untuk meningkatkan performa jaringan. Karena ada beberapa diantaranya, contohnya misalkan yang pertama ada dikenal dengan protokol analyzer. Nah, protokol analyzer ini atau sebuah alat atau perangkat keras ataupun juga sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menerima
dan menganalisa lalu lintas data dan sinyal melalui saluran komunikasi. Nah, protokol analyzer ini digunakan untuk merujuk apa aja. Yang pertama, sebagai sebuah analisa protokol jaringan telekomunikasi. Kemudian juga sebagai sebuah analisa paket jaringan, kemudian sebuah analisa bus di dalam jaringan tersebut, ataupun juga sebagai rujukan sebuah uji beban pada internet protokol atau IP. Nah, ini contohnya dari protokol analyzer di sini. Nah, ini berupa software. Dari software ini, network protocol analyzer ini contoh saya dari SoftPerfect gitu ya. Nah, kita akan bisa mengetahui dari protokol-protokol, kita analisa gitu ya, analisa protokol di dalam jaringannya. Saya bisa berupa data flow-nya. Nah, ini dalam hal ini kita bisa lihat gitu ya, kita bisa analisa dari protokol-protokol yang digunakan. Misalkan di sini ada protokol 80, port 80 ya digunakan. Nah, kita bisa mengetahui dari software ini atau protokol analyzer ini untuk mengetahui dari performa dari jaringan yang kita kelola dalam hal ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada untuk performa manajemen ini, tools yang digunakan ada yang disebut dengan RMON atau Remote Monitoring. Nah, ini digunakan untuk memonitoring secara jarak jauh atau secara remote. Nah, sini manfaatnya apa dengan menggunakan RMON ini? Yang pertama, dengan menggunakan RMON atau Remote Monitoring, kita bisa lakukan monitor dan menganalisis lokal dan relay data, juga mengurangi beban pada jaringan. Nah, dengan RMON ini kita tidak memerlukan visibilitas langsung oleh NMS atau Network Management System. Dan pemantauan yang lebih sering gitu ya, dengan menggunakan RMON kita bisa melakukan pemantauan yang lebih sering gitu ya, sehingga bisa kita lakukan diagnosis kesalahan lebih cepat. Namun, dan manfaat RMON berikutnya yaitu meningkatkan produktivitas untuk administrator jaringan biasanya. Nah, tools berikutnya yang digunakan ada yang disebut MRTG atau Multi Router Traffic Graph. Nah, apa itu Multi Router Traffic Graph atau MRTG ini? Nah, dia biasanya software berbasis web yang digunakan untuk melihat status dari jaringan koneksi internet berupa grafik biasanya. Ya, makanya namanya traffic graph gitu ya, berupa grafik yang menggambarkan lalu lintas atau traffic melalui jaringan yang dapat diatur secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Nah, kalau biasanya kan kita suka mengetes test speed gitu ya, test speed di jaringan kita. Nah, test speed ini, kalau test speed yang biasa kita gunakan, mungkin kita hanya bisa mengukur speed dari jaringan kita atau traffic di jaringan kita untuk satu waktu tertentu aja, untuk saat ini aja. Tapi dengan MRTG ini, itu mungkin sama seperti itu ya, kita bisa mengukur test speed di jaringan kita. Namun bukan hanya untuk satu waktu aja, bisa kita atur. Misalkan kita bisa atur bagaimana traffic yang terjadi di dalam koneksi internet kita gitu ya, dalam satu hari, atau bisa kita lihat lalu lintasnya gitu ya, digambarkan dalam grafik untuk mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, ini gunanya nanti kan kita bisa lakukan untuk performance management ini, kita mau mengetahui seberapa baik sih atau sebagaimana traffic yang terjadi di koneksi internet kita. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini yang saya ambil contoh dari Dnet Corporate di
internet dedicated dari DNet, kecepatan 25 Mbps gitu ya. Nah, di sini kita atur berdasarkan waktunya gitu ya. Kalau di sini dari ini satu hari nih, misalkan dari 5 Juli 2018 pukul 11.59.18 detik sampai hari yang sama ya, cuma jamnya jam 8 malam 6 menit 43 detik. Nih kita bisa ukur bagaimana dari jam yang kita tentukan sini, rentang waktu periodenya ya, dari jam 12 sampai jam 8 malam, bagaimana nih traffic di jaringan kita gitu ya. Nah, sini untuk hijau sini inbound untuk download, dan outbound untuk uploadnya atau uplink dan downlinknya. Nah, sini akan tersedia gitu ya, berupa grafik sini. Ini grafik untuk besaran dari 0 sampai 20 gitu ya. Ini 20. Dan bisa kita lihat secara grafik sini untuk kecepatan downloadnya dan uploadnya. Dan sini juga akan tersedia data statistiknya saat ini gitu ya. Saat kita lihat misalkan di jam berapa di suatu waktu gitu ya, di antara rentang ini misalkan current yang tersedia terakhir tercatat downloadnya kecepatannya 23,53 Mbps, sedangkan uploadnya 2,95. Kemudian dari rentang ini bisa juga diperoleh nilai rata-ratanya nih, sini rata-rata kecepatannya downloadnya sebesar 19,35 Mbps, rata-rata uploadnya 3,58 Mbps. Nah, yang didapat maksimumnya itu sekitar 23,53 Mbps, maksimumnya untuk uploadnya 9,09 Mbps. Nah, ini sebagai test speednya nih, dengan menggunakan MRTG tadi sebagai test speed. Cuma test speednya bisa kita atur tadi ya, bisa seharian atau bisa bagaimana kita bisa lihat traffic yang terjadi di koneksi internet kita dalam seminggu atau sebulan atau setahun dan lain sebagainya. Itu bisa kita atur dari rentang waktu periodenya di sini. Oke, berikutnya kita tinggalkan tools. Di performa management ini berikutnya adalah performance metric gitu ya. Nah, performance metric ada dua, ada macro level dan micro level. Nah, di macro level itu metriknya berdasarkan throughput, kemudian berdasarkan kecepatan waktu akses ya, kemudian ketersediaan, kemudian kehandalan. Nah, itu performance matriksnya. Dari segi micro levelnya ya, level rendahnya, level kecilnya ya, bisa metriknya pengukurannya berdasarkan dari bandwidth, kemudian dari pemanfaatan, apakah jaringan kita dimanfaatkan oleh user misalkan seperti itu, kemudian tingkat kesalahan, kemudian berikutnya tinggi beban atau beban dari traffic. Nah, itu sebagai performance traffic di dalam performance management yang kita jalankan sini. Oh, satu lagi rata-rata beban. Oke, berikutnya di dalam performance management ada data monitoring. Nah, data monitoring kita lihat berdasarkan trafficnya, apakah trafficnya normal atau traffic abnormal. Misalkan terjadi collision yang berlebihan atau paket loss yang tinggi gitu ya di dalam suatu jaringan. Nah, itu berdasarkan traffic abnormal. Jadi, ini kita monitoring di dalam paket data yang terjadi di dalam jaringan kita. Nah, di dalam data monitoring ini kita lakukan atau kita gunakan untuk mengatur perangkap gitu ya, perangkap misalkan parameter dalam kelompok alarm di tools yang menggunakan remote monitoring.
Atau bisa juga kita mengatur alarm untuk kekritisan gitu ya. Jika terjadi traffic abnormal, itu nanti dari data monitoring ini akan memberikan suatu alert atau suatu alarm gitu ya bagi administrator jaringannya nih jika terjadi suatu kekritisan gitu ya. Maka kita lakukan monitoring sini. Atau bisa juga kita lakukan, atau di dalam data monitoring ini kita lakukan manual ataupun otomatis terhadap clearing alarmnya. Oke, berikutnya dari performance management ada problem isolation. Nah, ini kita mengisolasi dari permasalahan yang timbul ya. Ini ada 3 aspek dalam hal ini. Pertama, mode manual menggunakan jaringan dan alat-alat SNMP gitu ya. Simple Network Management Protocol. Kemudian problem isolation kita juga dalam hal ini permasalahan dalam beberapa komponen, deteksi topologi jaringan, kemudian teknologi korelasi untuk mode otomatis. Oke, aspek berikutnya kelima di dalam performance management ada performance statistik. Nah, ini berupa statistik biasanya yang didapat dari data-data dari tools-tools yang tadi kita gunakan juga ya termasuk. Nah, ini bisa kita statistiknya berdasarkan statistik lalu lintas jaringan gitu ya. Nah, ini bisa tadi misalkan dengan menggunakan MRTG gitu ya, kita bisa melakukan atau mendapatkan statistik yang didapat tadi dari maksimumnya berapa sih gitu ya, atau kapan terjadi traffic yang bagus gitu ya di koneksi internet di dalam satu hari atau dalam rentang waktu tertentu misalkan. Nah, itu bisa kita dapatkan statistik lalu lintas jaringan. Kemudian performance statistik juga termasuk statistik kesalahan gitu ya, didapat dan gunanya nanti statistik kesalahan untuk sebagai pelacakan quality of service, kemudian performance dari tuning, kemudian validasi SLA, service level agreement, kemudian analisis trend, kemudian perencanaan fasilitas ataupun juga akuntansi fungsional. Nah, ini nanti akan dibahas di video berikutnya untuk statistik kesalahan atau akuntansi fungsional ini. Oke, berikutnya materi kita fungsi performance management. Manajemen performance fungsinya apa aja? Yang pertama kita akan dapatkan dokumentasi untuk tujuan bisnis manajemen jaringan. Jadi dari performance management itu kita akan dapat dokumentasi ya, nanti akan digunakan untuk berupa report atau laporan dalam jaringan kita. Nah, jaringan yang kita kelola dari report tersebut bisa kita gunakan untuk menganalisa jaringan kita nih, apakah sudah baik atau belum gitu ya, atau ada kekurangan di bagian-bagian tertentu misalkan. Nah, itu akan didapat dari performance management dalam bentuk dokumentasi. Kemudian dari fungsi performance management ini kita akan membuat prosentase tingkat layanan secara rinci dan terukur gitu ya, lebih terinci bisa dalam bentuk persentase dari performanya. Kemudian bisa mengukur kinerja dari jaringan. Kemudian ketika sudah melebihi batas, maka mengembangkan dokumentasi pada metodologi yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya jaringan. Jadi dari performa jaringan kita akan gunakan gitu ya untuk meningkatkan sumber daya jaringan gitu ya. Kemudian fungsi dari performance management dia juga memiliki pertemuan berkala untuk mengkaji analisis baseline dan trend gitu ya. Jadi dalam manajemen dari performance management, baik itu dalam berupa statistik ataupun dokumentasi, nah itu kita secara berkala kita lakukan kajian analisa gitu ya terhadap performa dari jaringan yang kita kelola biasanya. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari performance management. Oke, berikutnya aspek
dari performance management apa aja. Ada aspek proaktif dan aspek reaktif. Kita lihat yang proaktif itu adalah berupa pelaporan dan pemantauan dari kinerja metrik sejarah dalam bentuk grafik biasanya. Kemudian nilai metrik kinerja dikumpulkan secara berkala. Misalkan beberapa bulan, 3 bulan sekali kita lakukan analisa gitu ya, secara dari nilai-nilai metrik-metrik yang sudah ditentukan tadi ya dari performa manajemen. Nah, itu kita lakukan analisa di sini. Kemudian data dianalisis dan dilaporkan tadi. Setelah itu perencanaan kapasitas. Jika memang dinilai kurang, kita lakukan perencanaan dari kapasitas di trafficnya, misalkan bandwidthnya untuk ditingkatkan, misalkan jika diperlukan berdasarkan dari pelaporan, dari dokumen gitu dianalisa. Nah, kita bisa lakukan perencanaan kapasitas. Oke, berikutnya aspek dari performance management yaitu reaktif. Nah, sini menjamin dari quality of service yang diterima oleh user ya di dalam suatu jaringan. Kemudian penentuan batas secara otomatis mengambil tindakan apabila sudah melebihi batas. Di antaranya berupa alarm ya atau berupa alert dengan mengirim pesan melalui email atau teks, atau mungkin saat ini menggunakan WhatsApp atau menggunakan Telegram ataupun menggunakan text messenger gitu ya, messenger lainnya mungkin bisa digunakan untuk mengirim pesan gitu, juga sudah melebihi batas dari performa dari manajemen kita. Misalkan trafficnya sudah tinggi misalkan, nah nanti ada alertnya atau ada pemberitahuannya dalam bentuk teks, atau bisa juga berupa suara alarm yang muncul gitu ya di saat di dalam NMS, Network Management Systemnya. Kemudian berupa bisa juga panggil pager, mungkin pager udah jarang digunakan ya sini ya, ataupun juga beralih ke sirkuit backup jika dirasa digunakan performa manajemennya ini mengalami kendala dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah performance management tools ya. Yang pertama, toolsnya itu digunakan sebagai pemantau lalu lintas jaringan. Nah, dalam hal ini pemantau lalu lintas jaringan biasanya sebagian besar sih berupa real time ya. Jadi di administrator di dalam NMS gitu ya, Network Management Systemnya, dia bisa melihat secara real time gitu ya terhadap traffic di jaringannya berupa grafik tadi ya, secara real time. Kalau yang tadi kan pertama di MRTG tadi kita periode kita ambil, tapi kalau di pemantau jaringan lalu lintas jaringan ini secara real time akan terlihat gitu ya pergerakannya setiap dari per waktu gitu ya, per detik ataupun mungkin per menit. Kemudian pemantau lalu lintas jaringan digunakan untuk memantau perangkat dan status link, apakah up atau down. Contohnya toolsnya itu yang bisa digunakan ada Intel LAN Desk Manager ataupun Farallon Computing. Nah, itu digunakan Intel LAN Desk Manager ini untuk pemantau lalu lintas jaringan secara real time. Kemudian Traffic Watch. Nah, Traffic Watch ini digunakan pemantau protokol jaringan. Tadi ya protokol analyzer contohnya ya, bisa juga. Nah, di sini digunakan menangkap dan mendekodekan paket-paket dalam jaringan. Kemudian juga berguna untuk masalah jaringan yang muncul gitu ya, yang aneh gitu ya, ataupun yang secara berselang gitu ya, atau beberapa periode itu sedang down gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan Traffic Watch ini. Contohnya produknya tersedia apa aja, ada Wild Packet Etherpack atau Ethereal dari Wireshark atau Aeropic.
Nah, itu digunakan untuk traffic watch. Nah, di performance management tools juga kita lakukan pemantauan peralatan jaringan. Nah, kita pantau peralatan jaringan. Ada produk monitor server, kita pantau gitu ya. Kemudian switch kita pantau secara berkala, ataupun bridge ataupun router. Nah, cuma di sini kebanyakan hardware sekarang termasuk modul, di dalamnya itu ada modul manajemen yang menyediakan kemampuan manajemen gitu ya, di dalam produk-produk seperti router atau switch yang manageable gitu ya, itu bisa ada modul manajemennya secara khusus. Nah, itu bisa kita pantau tuh peralatan-peralatan tersebut untuk memantau dari performa di jaringan kita. Nah, konsepnya sih seperti ini sebenarnya, dari pengukuran di peralatan-peralatan ini gitu ya, terhadap sini ada sniffer ya, passive measurement, pengukuran secara pasif ya. Kemudian ada probes, kita lakukan pengujian terhadap jaringan kita sini, kemudian dikumpulkan, dikoleksi atau dikumpulkan, kemudian digabungkan dengan data collection sini ya, pre-aggregation. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam storage, dikumpulkan. Nah, kemudian dari performance application, kemudian di dalam monitor kita bisa melihat trend analisis berupa visual ya, atau bisa berupa data mining yang digunakan nanti untuk mengetahui berupa statistik gitu ya, statistik dari jaringan yang kita kelola, kita untuk mengetahui performanya. Nah, itu konsep dari performance management. Oke, berikutnya materi kita mengenai security. Subbab pertemuannya atau materi di video ini yang kedua adalah security management. Kalau tadi performance management ya, sekarang security management. Nah, ada mungkin bisa kita katakan apa sih perbedaan antara keamanan manajemen dengan manajemen keamanan ya. Nah, kalau di sini kita lihat dari gambar security of management, keamanan manajemen. Nah, ini berupa manajemen networknya dan manajemen sistem dari NOC-nya, Network Operating Center-nya nih. Sedangkan di manajemen obscurity atau manajemen keamanan, nah ini berupa mengamankan dari network device-nya, peralatan-peralatannya di dalam suatu jaringan dalam hal ini. Oke, kita lihat security management sekarang. Nah, security management ini merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan perlindungan data dalam sistem jaringan terhadap akses yang tidak sah, yang tidak memiliki hak akses ya biasanya. Nah, security management ini akan memastikan operasi manajemen berjalan dengan lancar dan aman. Security management membatasi akses pengguna terhadap perangkat jaringan bisa berupa dengan autentikasi ataupun otorisasi. Nah, di security management ini salah satu fungsinya untuk mencegah kebocoran keamanan, yaitu dengan menggunakan enkripsi. Oke, masih di security management ini memiliki 3 domain keamanan. Yang pertama, keamanan terhadap NOC-nya, Network Operation Center-nya, atau sebagai NMS itu ya, terhadap Network Operation Center-nya, domainnya situ kita lakukan pengamanan. Kemudian pengamanan terhadap keamanan jaringan, manajemen keamanan jaringan terhadap jaringannya. Kemudian keamanan terhadap peralatan dari manajemen jaringan. Nah, ini 3 domain di sinilah, dari NOC-nya,
dari jaringannya ataupun dari peralatannya. Nah, itu bagian-bagian atau domain-domain yang dilakukan pengamanan dalam hal ini. Oke, berikutnya yang pertama keamanan NOC atau Network Operation Center. Nah, di sini dengan keamanan NOC ini kita akan memastikan segala operasional manajemen jaringan aman. Yang terdiri dari apa aja? Bisa pertama menggunakan firewall. Nah, firewall ini akan melindungi Network Operation Center dari serangan luar. Dan juga bisa kita menggunakan IDS, Intrusion Detection System gitu ya. Nah, nanti akan memberikan alarm untuk mendeteksi adanya intrusion atau orang yang mencoba-coba masuk ke dalam suatu jaringan kita yang tidak memiliki hak akses misalkan ya. Nah, itu akan dideteksi. Nah, IDS ini selain mendeteksi, dia juga akan memberikan alert nih, atau memberikan peringatan atau memberikan tadi berupa teks ya, mengirim teks kepada si administratornya. Kemudian memastikan operasional manajemen jaringan agar aman juga dilakukan terhadap NOC-nya update sistem operasi. Nah, di sini update sistem operasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam operating systemnya biasanya. Kemudian dengan keamanan NOC kita lakukan dengan penggunaan antivirus atau anti-spam. Nah, ini gunanya untuk mencegah dari virus, trojan atau malware yang nantinya akan mengganggu gitu dari network operation center dalam hal ini. Kemudian di NOC ini untuk keamanannya kita menggunakan single sign on. Nah, ini jadi untuk manajemen password. Jadi yang bisa mengakses ke network operation center ini menggunakan password, jadi tidak sembarang orang gitu yang bisa mengaksesnya. Kemudian berikutnya keamanan fisiknya. Keamanan fisik mengamankan akses fisik ke NOC. Nah, biasanya nanti NOC-nya itu ditempatkan di suatu ruang tertentu gitu ya, agar tidak sembarang orang juga bisa masuk atau bisa mendekati atau mengakses dari NOC gitu ya. Nanti untuk keamanannya nih kita lakukan keamanan fisik. Oke, berikutnya kedua, manajemen keamanan jaringan. Di sini ada out of band management, ada integritas dan kerahasiaan mekanisme untuk manajemen jaringan, dan juga penggunaan firewall dan IDS untuk manajemen jaringan. Nah, kembali lagi ke out of band management. Nah, di sini berupa manajemen fisik jaringan secara terpisah. Kemudian bisa juga digunakan mengimplementasi VPN, Virtual Private Network, pada manajemen jaringan. Berikutnya di integritas kerahasiaan mekanisme. Nah, gunakan untuk manajemen jaringan kita gunakan misalkan SNMP versi 3, kemudian untuk HTTP kita menggunakan Secure Shell ya, HTTPS protokolnya, kemudian SSH Secure Shell gunakan untuk manajemen keamanan ya, untuk terhadap kerahasiaan mekanisme untuk manajemen jaringan. Oke, berikutnya yang ketiga itu adalah keamanan peralatan manajemen jaringan. Nah, sini kita lakukan bisa pertama mengaktifkan password, kemudian mengganti password default di SNMP default communities-nya, atau password yang digunakan kita ganti ya dengan password tertentu yang biasanya di SNMP ini passwordnya password default diberikannya. Nah, ini kita rubah nih untuk keamanan kita. Kemudian menonaktifkan layanan yang tidak aman, misalkan telnet. Nah, ini untuk keamanan kita nonaktifkan nih, karena dengan menggunakan telnet, kalau dia masih aktif, kita belum nonaktifkan, nanti melalui telnet ini orang bisa masuk secara remote gitu ya ke dalam NOC kita gitu ya, ke dalam jaringan kita nih misalkan. Kemudian membatasi lalu lintas jaringan, ya, kemudian mengaktifkan ACL misalkan access control
ataupun logging yang kita aktifkan. Nah, di sini digunakan kelima aspek ini digunakan untuk keamanan peralatan di jaringan kita nih, dalam hal ini dalam manajemen jaringan. Oke, berikutnya security management function atau fungsi dari manajemen keamanan sini. Yang pertama ada security administration. Nah, di sini sebagai perencanaan dan mengelola kebijakan keamanan dan juga mengelola informasi terkait keamanan jaringan. Berikutnya ada prevention, preventif ya, tindakan pencegahan. Nah, di sini mekanisme untuk mencegah penyusup keamanan. Kemudian function berikutnya ada detection. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi intrusion. Kemudian containment dan recovery. Nah, ini sebagai isolasi sistem yang terintrusi. Ada yang coba masuk, kita isolasi gitu ya. Kemudian kita perbaiki. Dan disebut dengan containment dan recovery. Nah, kemudian dalam manajemen jaringan terhadap security, tentu kita menggunakan aspek dari policy ini atau kebijakan dari keamanan di dalam suatu jaringan. Tentu kebijakan keamanan ini di setiap jaringan itu mungkin berbeda-beda tergantung dari kebijakan yang sudah ditentukan. Nah, sekarang bagaimana nih menentukan kebijakan dari security di sini atau security policy? Yang pertama, sebagai pedoman keamanan secara keseluruhan dan pengambil keputusan dalam jaringan. Nah, itu kita tentukan polisinya atau kebijakannya. Nah, kebijakan keamanan harus komprehensif gitu ya. Kemudian kita harus mempertimbangkan semua domain dalam jaringan, meliputi carrier network security atau control plane, kemudian service security, data plane, kemudian NOC-nya, kemudian manajemen network security-nya. Nah, ini kita buat gitu ya, atau kita tentukan kebijakan keamanannya. Tentu dalam manajemen jaringan ini security policy ya bukan hak prerogatif dari dari pengelola jaringan aja, tapi tentu kita juga mempertimbangkan dari masukan dari stakeholder pemilik perusahaan yang menggunakan jaringan yang kita kelola misalkan. Itu kita bicarakan dulu untuk menentukan dari kebijakan keamanan sini. Nah, kebijakan keamanan digunakan atau dilakukan untuk atau harus memberikan trade-off gitu ya, trade-off atau peningkatan antara keamanan maupun kegunaan. Jangan sampai kita juga memberikan kebijakan terlalu ketat gitu ya, hingga akhirnya kegunaan menjadi sedikit berkurang, atau kebalikannya, kegunaannya itu kita bebaskan, tentu keamanan menjadi lebih rentan gitu ya. Nah, di antara kebijakan antara keamanan kegunaan harus memiliki atau bisa memberikan nilai peningkatan gitu ya, peningkatan terhadap performa keseluruhan dari jaringan yang kita kelola. Berikutnya prevention atau pencegahan. Nah, sini digunakan atau diperlukan untuk mengcover kebijakan keamanan. Nah, merupakan penyedia layanan dalam jaringan seperti attack NOC. Nah, ini untuk mengakses kontrol pada seluruh jaringan, atau attack network, itu mencegah gangguan layanan untuk mengakses data pelanggan. Nah, mekanisme pencegahannya pada NOC kita berikan firewall baik pada host ataupun terhadap network, kemudian software patch gitu ya. Dan pada jaringannya atau networknya kita gunakan router hardening. Nah, ini gunakan untuk peningkatan kemampuan dari router. Kemudian DDoS mitigation atau mitigasi terhadap DDoS, terhadap serangan denial of service gitu ya, distributed denial of service.
Nah, suatu serangan yang membuat jaringan kita menjadi tidak efektif atau mungkin bisa down gitu ya. Nah, itu bisa kita pencegahannya melalui mitigasi gitu ya. Melalui mitigasi bagaimana mengelola jika terjadi serangan, kita tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pencegahan ataupun dalam perbaikan terhadap setelah dari serangan terjadi misalkan. Berikutnya detection dan respon. Nah, detection dan respon ini mekanisme detectionnya bisa mengandalkan IDS tadi, Intrusion Detection System, atau log analysis atau misbehavior. Nah, dari situ kita lakukan repair dan fix gitu ya. Kita perbaikan, kita berikan lakukan perbaikan. Setelah itu kita report dan dokumen, atau dalam hal ini kita hal-hal yang terkait gitu ya dalam deteksi yang diterima atau didapat dari IDS ataupun dari tools lainnya. Nah, itu setelah diperbaiki kita buat laporan dan kita dokumentasikan. Nah, dokumentasi dan report ini gunanya nanti dari deteksi tadi kita bisa menentukan bagaimana untuk menghindari serangan berikutnya, misalkan agar tidak terjadi serangan yang sama gitu ya. Bisa kita dapat dari hasil analisis dari dalam yang didapat dari dokumen. Berikutnya adalah Security Operation Center atau SOC. Nah, SOC adalah pusat untuk menangani masalah keamanan pada tingkat organisasi atau tingkat teknis. Nah, sini perannya pada FCAP, FCAPS gitu ya, model FCAPS. Untuk keamanan apa aja? Yang pertama sebagai fault management. Nah, itu akan mendeteksi permasalahan keamanan, security event ataupun alarm processing. Kemudian sebagai C-nya sebagai configuration management. Nah, ini akan menjalankan mekanisme keamanan di dalam jaringan. Kemudian A sebagai accounting management, nah, melakukan auditing, authentication, authorization ataupun accounting ya, untuk audit biasanya. Kemudian P-nya itu sebagai performance management. Nah, untuk memonitor status mekanisme keamanan. Oke, itu merupakan Security Operation Center dari dari peran dari model FCAP tadi. Oke, mungkin itu aja materi kita di video kedua mengenai network operation ya. Yang nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya masih di network operation. Oke, mungkin untuk kali ini saya cukupkan materi mengenai network operation khususnya di performance management dan security management. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas itu ya, dan bermanfaat untuk kalian. Oke, itu aja. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa pesan saya untuk di like dan subscribe channel saya ini. Oke, itu aja.